kembali lagi di channel YouTube gua, Sultan Motorbike. Oke, di sini gua bakal bahas nih ya, bahas apa sih senang susahnya pakai si Saber CB150 Verza gua setelah pemakaian kurang lebih 5 tahun ya guys ya. Senangnya gimana, susahnya gimana, dalam artian ya kelebihan kekurangan juga nanti gua bahas lah di sini ya guys ya. Oke guys, langsung kita cek aja. Oke guys, masuk yang pertama ya. Yang pertama itu gua bahas dari si apa ya, bahasa kerennya mah kokpit gitu ya, atau apa ya, gua bahas dari sini dulu ya guys ya. Yang pertama itu dari sini guys ya, kelihatan. Nah, si bagian speedometer. Nah, di speedometernya ini dia nggak ada buat penunjuk gigi yang pertama. Jadi waktu pertama gua naik si Saber ini, gua dulu bingung guys, sempat bingung. Gue kan ngoper gigi ke apa, dari 4 ke 5. Nah itu yang pas gue udah hafal ya. Nah gue kok mentok gitu guys, gue kan nggak tahu ya itu gigi berapa udah gigi berapa. Terus gue juga pas ngegas dari kecil ke gede, gue turunin gigi kok lemot. Pas gue gas lagi mati motornya guys. Ternyata emang giginya emang masih tinggi, tapi kecepatan gue yang rendah gitu kan, jadi kan nggak sesuai gitu. Nah pas gue udah sini ya udah hafal ya sama motornya, udah pemakaian kurang lebih 5 tahun. Terus di speedometernya juga ini dia yang pertama nggak ada penunjuk gigi, yang kedua dia nggak ada penunjuk RPM nya guys ya, nggak ada penunjuk RPM. Nah itu sih mending dasar, gigi sama RPM dia nggak ada sih sebenarnya. Kalau untuk jam, terus untuk suhu mesin itu menurut gue di motor-motor sekarang, motor-motor yang udah kayak R15 itu pasti ada guys ya. Terus CBR 250 ZX itu udah pasti ada ya guys ya. Nah itu yang kelemahan pertama. Terus yang kelemahan kedua dia apa namanya, lampu depan. Tapi ini lampu depannya udah gua ganti guys. Lampu depan originalnya ada sih, bulat gitu ya guys ya, bulat. Nah ini tampilan lampu sebelum gua ganti guys ya, kayak gini, bulat dia bentuknya. Nah udah kayak gitu. Nanti apa, si kekurangannya itu dia masih pakai bohlam guys, belum LED. Kalau yang bawaannya yang originalnya, kalau yang ini gue udah pakai LED guys, udah pakai LED. Kalau yang ini si lampu yang Z250 ini gue udah pakai yang LED. Terus kelemahan yang ketiga itu ada di bagian rem ya guys ya. Nah di remnya ini dia masih apa namanya, masih tromol, belum cakram ya kayak motor-motor sekarang. Itu sih kelemahannya. Jadi kalau untuk rem itu dia masih kurang pakem guys ya, masih encit gitu guys, kasarannya gitu ya, masih kurang enak lah kalau untuk ngerem pakem dadakan gitu. Jadi gua kalau untuk apa turunan gitu gua masih pakai rem apa, ngandelin rem depan sih kalau untuk pakemnya. Kalau untuk sejenis CBR atau apa gitu kan udah ada rem apa pakai cakram ya, jadi lebih pakem lah gitu. Nah itu sih kelemahan yang ketiga. Terus kelemahan keempat dia menurut gua pribadi ya guys ya, gua pribadi si shock breakernya. Kalau yang apa, yang original dia masih apa, nggak ada tabung, terus masih lebih keras lah guys. Gua jujur aja, review jujur ya guys ya, kelemahannya itu dia lebih keras si shock breaker yang belakangnya dibandingkan yang gua beli ini. Kayak gue ini belinya di Shopee sekitar kurang lebih guys ya 500 ribuan lah, 2 pasang ya. Murah sih guys, tapi gue udah make ini kurang lebih hampir 2 tahun lah, dia masih awet guys, belum ada bocor, awet, belum ada bocor sama sekali. Pokoknya belum ada apa-apain lah ini shock breakernya. Mereknya tuh DBS ya guys ya, mereknya DBS. Nah itu guys ya. Nah terus kelemahan yang lain menurut gua dia apa ya, kelemahan yang lain itu sih paling. Terus kalau untuk kelebihannya ya, kelebihannya menurut gua pribadi ini kelebihannya, nah yang pertama itu apa namanya, bensinnya irit guys ya, bensinnya irit banget. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 strip.
Itu kapasitas full maksimal itu 12,2 liter si CB Verza gue ini. Dalam artian per stripnya kan ada 6 strip, berarti per stripnya 12 bagi 6, berarti per stripnya sekitar 2 liter guys ya. Itu pemakaian full gua pernah apa namanya, waktu itu kan gua pakai mudik ya, mudiknya cukup jauh sih gua ke Jawa Tengah. Nah itu gua apa namanya, gue isi full tank itu. Gue isi Pertamax pas itu ya, kebetulan gue isi Pertamax full tank, itu full tank banget, udah hampir full banget. Nah itu sampai gua mudik itu dia sisa satu guys, sisa satu kedip, gua nggak ngisi sama sekali, itu pulang ya guys ya. Fullnya ini Pertamax sekitar kurang lebih ada ya 100, gua pas itu isi 140.000 guys, itu udah full banget. Nah irit yang pertama itu guys, kelebihan pertama irit banget ya, irit banget, super irit lah menurut gua untuk motor sekelas 150 cc guys ya. Terus untuk kelebihan kedua menurut gua pribadi itu ada di shocknya. Nah, jadi shock ini masuk kelemahan dan kelebihan juga ya guys ya. Untuk kelemahan dia kurang empuk aja sih, tapi kalau untuk kelebihannya dia, gua sukanya itu double shock itu dia lebih stabil guys. Dalam artian lebih stabil itu lebih stabil buat bawa boncengan. Jadi motor itu lebih enak aja lah gitu. Jadi ada dua tumpuan kan di belakang, jadi lebih enak aja untuk boncengan yang berat juga aman guys. Terus untuk apa ya, untuk kestabilan lah enak lah menurut gua. Kalau double shock itu menurut gua pribadi ya guys ya gitu. Oke. Terus kelebihan yang ketiga dia mesin, di bagian mesin. Nah mesin ini dia apa ya, nggak terlalu rewel dia, asalkan sering dikasih minum aja sih. Dikasih minum itu dikasih oli guys ya, diganti olinya gitu rutin. Nggak rewel sih menurut gua nih, nggak rewel. Gua pribadi selama pemakaian hampir 5 tahun ini, 5 tahun bentar lagi hampir 5 tahun guys ya. Nah itu kendala yang pernah gua rasain, kendala di mesin ya, itu tuh yang pertama itu apa, dia tuh pernah bunyi kasar di mesinnya. Nah bunyi kasar di bagian mesin sini, gua kan dulu kan belum begitu paham motor apa bagian mesinnya gimana gitu guys ya. Nah pas gua tanya ke bengkel, ini kenapa ya kok bunyinya kayak tek gitu. Gua kan kurang tahu guys ya, gua searching gitu, ada penyebabnya kayak stang seher oblak, terus amit-amit ya guys ya, terus pistonnya juga kena, amit-amit banget lah gua mah. Nah pas setelah dibongkar itu sama bengkel langganan gua, nah itu ternyata ada di apa namanya, si noken asnya, bearing noken asnya itu roda. Nah itu ada yang oblak guys, oblak. Nah terus gua copot, turun mesin guys, terus apa namanya, gua beli satuan sih rodanya, terus gua bubut guys, gua bubut di tukang bubut, udah itu gua pasang lagi, udah aman. Itu yang pertama. Nah yang kedua dia sering banget, dia udah 2 kali seal packing block sih, packing block yang atas ini guys ya, yang atas ini itu pertama udah 1 kali bocor. Terus yang kedua nah di antara mesin ini nah ini di antara tengah-tengah ini kan ini ada packing blocknya juga guys ya. Nah gua kemarin tahun lalu sih itu udah ganti juga nih packing blocknya nih, gara-gara bocor juga guys itu sih. Jadi untuk di mesin ini yang pertama itu yang udah gua rasain itu apa, packing blocknya itu sering bocor guys, udah 2 kali, yang atas sekali, yang bawah sekali, jadi 2 kali guys ya bocor. Ya itu juga sebenarnya ke mesin bahaya sih guys kalau terus-terusan bocor kayak gitu ya. Dia kan jadi kayak oli itu bisa berkurang sedikit demi sedikit guys ya gitu. Itu aja sih. Terus untuk apa, di mesin itu sih yang pernah gua rasain kendalanya. Terus kalau untuk yang lain paling di shock breaker ya, shock breaker itu kemarin udah gua ganti si asoknya, hasilnya itu udah ada di video gua sebelumnya guys ya, udah gua jelasin juga pemasangannya gimana. Terus untuk yang lainnya aman sih guys,
Itu sih menurut gua ya kelebihan sama kekurangan, terus kendala apa aja yang udah gua rasain. Susah seneng selama gua pakai motor ini. Kalau senengnya itu ya dia bandel banget mesinnya. Bisa diajak susah, diajak terabas juga enak guys. Standarnya juga menurut gua enak sih, diajak terabas gitu. Terus kalau kurangannya tadi gua sebutin juga guys ya. Nah gitu, paling nanti gua bakal ganti ini sih guys ya. Rencana gua mau ganti handle kopling sama handle remnya. Gua mau ganti yang lebih menarik ya guys ya, lebih bagus juga. Nah nanti gua video nih guys ya. Barangnya kebetulan belum nyampe, jadi gua belum sempat pasang dan belum sempat gua videoin juga. Nah nanti gua pasang, nanti gua videoin juga guys ya buat si Saber ini. Itu guys ya. Oke guys, jadi segitu aja dulu kelebihan kekurangan si Saber CB150 Verza gua. Untuk senang susahnya pakai pontot ini udah gua sebutin barusan ya guys ya. Itu menurut gua pribadi, asumsi gua pribadi. Jadi ya overall motor ini enak sih guys, dengan budget yang nggak terlalu mahal. Bisa dapat motor sport ya guys ya, terus bisa dibilang nggak terlalu rewel, terus bensinnya awet, perawatannya mudah juga. Nah gitu guys ya. Oke, sekian video dari gua, jangan lupa buat subscribe, komen, dan like ya guys. Oke guys, see you.